Kita baru. Nah, halo sedulur-sedulur kabeh, kembali lagi bersama saya Fulo Jowo. Nah, kali ini jadi aku mau nge-share aja sih, mau nge-share pengalaman gitu kan. Jadi aku kemarin tuh beli online gitu kan, beli barang online gitu. Sebenarnya aku mau nyari sepeda gitu, sepeda yang ada baterainya gitu, yang ada mesinnya gitu. Nanti aku liatin gambarnya ya. Nah, jadi di sini aku belinya itu kan karena dia posisinya di dekat saya gitu, jadi nanti aku mau COD gitu, jadi ambilnya, jadi kita ketemuan di suatu tempat, terus ambil barangnya saya ambil gitu, jadi nanti aku bawa sepedanya itu pulang dari situ ke rumah gitu. Sebenarnya nggak terlalu deket, terus nggak terlalu jauh juga sih, cuman kalau pakai sepeda itu masih terjangkau ya, apalagi sepeda listrik gitu kan. Nah, aku kemarin belinya itu di aplikasi Mercari ya, jadi teman-teman kalau misalkan yang di Jepang, teman-teman di Jepang kalau misalkan mau beli barang bekas atau barang baru juga ada sih yang dijual di sini. Cuman kenapa aku nyarinya barang bekas gitu kan? Karena harganya lebih turun gitu kan daripada beli barang baru ya. Ya kalau misalkan teman-teman mau beli yang baru ya monggo aja gitu kan. Kan selera orang beda-beda. Kan kebetulan aku nyarinya yang bekas, terus karena barang bekas di Jepang itu juga kualitasnya bagus gitu kan, apalagi kita pinter nawar, terus pinter milik barangnya gitu kan. Jadi kalau di aplikasi Mercari ini kan kita bisa tawar menawar tuh di situ tuh. Jadi kayak di Indonesia tuh ya ada kan aplikasi yang aplikasi barang bekas itu, terus kita bisa tawar menawar. Nah ini sama di Mercari. Nih, nah di sini kan banyak tuh. Aku cari di Indo Jitensa ya namanya ya. Nah keluar di sini kan banyak pilihannya gitu. Nah ini kan karena kemarin aku udah beli kan. Nah ini jadi tulisannya sold di sini. Nah ini jadi kita bisa lihat gambarnya tuh di sini tuh. Nah ini di sini kan gambarnya ini bisa kita lihat. Kalau kita suka ya kita ini, karena ini kan udah aku beli kan, jadi sold tulisannya tuh di situnya. Nah ini kan kalau kita, nah di bawahnya sini nih ada keterangannya. Nah di sini nih keterangannya tuh, misalkan di 2018 dia tuh beli di 2018 gitu. Dia belinya 12 mang katanya 22 tahun yang lalu gitu kan. Terus dia harganya turunin gitu. Nah kalau yang bawahnya sini nih ada kayak kondisinya bagaimana, terus pembayarannya kirimnya bagaimana, terus lokasinya di mana gitu kan. Ini lokasinya kebetulan Kanagawa kayak sama kayak aku. Nah di bawahnya sini nih ini ada komen-komen gitu. Nah jadi kalau kita mau nawar-nawar itu loh di sini nih. Nah jadi ini postingannya udah 5 bulan yang lalu, cuman belum ada yang beli mungkin ya. Nah kebetulan aku pas lihat nah komen-komenannya, terus aku pertama komen tuh di sini. Nih aku kan lokasinya dia di mana, Kanagawa Kenya gitu kan, pakai tentunya pakai bahasa Jepang. Terus dia bayar balas-balas gitu kan. Terus aku tanya-tanya kan, terus aku tawar tuh di sini kan, dia awalnya 8 mang kan, aku tawar jadi 7 mang setengah gitu, gimana gitu. Tapi aku ngambil ke lokasi itu, jadi kayak COD-an gitu, katanya bisa. Terus aku tanya lagi kan, itu kan ada gendongan aneh tuh belakangnya tuh, kalau nggak dilepas bisa nggak gitu. Kalau dilepas katanya itu dikurang lagi 5.000. Jadi aku tanyakan, oh berarti 70.000 ya gitu kan, 7 mang ya gitu. Oh ya udah. Terus habis itu kalau harganya habis dirubah gitu, terus aku konyo tes Suzuki gitu kan. Jadi nanti ada, ini kan di bawahnya udah tulisannya udah beda ya, soalnya kan ini kan aku udah kemarin tuh. Nanti aku tunjukin yang merahnya ya. Jadi nah dia terus bales ya, harganya tuh 7 mang gitu kan, 70.000 yen gitu. Dia menyetujui. Udah kalau udah setuju di situ ya udah, terus nanti dia harganya dirubah di situnya, dirubah sesuai dengan kesepakatan kitanya kan. Setelah dirubah terus kita ya itu harus kesepakatan kan, kalau dia udah dirubah ya kita harus membeli gitu kan, karena itu kan udah menawar gitu tuh. Terus kalau yang sebenarnya nggak kayak gini itu tulisannya tuh. Nah ini kan udah dirubah 7 mang tuh. Ini bawahnya sini ya, ini kan aku belinya segitu 7 mang kan, karena sesuai kesepakatan gitu. Tapi di sini udah beda halamannya, yang hijau ini bukan kayak gini ya, bukan kayak gini nih awalnya nih. Aku tunjukin di yang ini ya. Nah kalau di sini nih, kalau misalnya udah beli tuh halamannya kayak gini tuh. Kalau misalnya yang biru tadi dipencet tuh, ini halaman cat tapi pribadi gitu. Jadi aku setelah beli tadi, ini catnya pribadinya di sini. Misalkan tadi kan nomor telepon kan nggak mungkin dicantumin di itu kan,
langsung di komentar umum itu. Jadi dia nomor telepon ditantumin di chat kita pribadi, alamatnya dia, nanti ketemuan di mana. Jadi kita di sini tuh bisa lebih privat gitu SMS-nya. Nah, ini aku contohin di yang ini ya, yang barang yang lain. Nah, ini misalkan sepeda yang lain. Nah, bawahnya tuh yang gini, misalkan tadi udah harganya berubah nih di sininya. Nah, di sininya tuh yang merah itu kan ini kan Konyute Suzuki E. Nah, itu diklik, habis diklik terus nanti munculnya yang tadi tuh halaman yang tadi tuh halaman chat yang pribadi itu. Nah, gitu ya. Jadi aku kan ngambilnya mau hari ini nih. Hari ini kan pas aku libur kerja tuh. Janjiannya jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi sampai kita janjian di stasiun ya. Stasiun Jepang ya pastinya ya. Stasiun Jepang dari sini ya lumayan lah, setengah jam lah kalau dari sini naik. Karena naik bis dulu, naik bis terus naik kereta ya. Terus nanti aku pulangnya dari itu ketemuan. Nanti aku naik bis. Nanti yuk ikut aku terus. Aku ini mau langsung mau ngambil itu, aku belum mandi Cah. Jadi mau langsung aja ini biar kayak orang Jepang kalau pagi nggak usah mandi gitu ya. Jadi kalau di Jepang tuh udah biasa nggak mandi gitu. Jadi biar kayak orang Jepang aja. Yuk kita langsung cus aja ya. Ikuti aku terus, nanti langsung di sana gimana gitu ya. Kalau bisa aku nanti rekam ini ya pas transaksinya ya. Kalau nggak bisa ya udah maaf aja ya gitu. Yuk langsung saja, ini udah siang nih. Takutnya aku nanti ditungguin kan, nanti dia keburu pergi kan jam 10 janjiannya ya. Yuk gitu aja ya, nanti ikut aku terus. Nah, ini aku jadi sekarang udah turun di stasiunnya yang kita mau ketemuan di sini. Jadi kita nanti ketemunya di sini nih. Jam 10 nih. Bentar lagi. Aku lagi nyari tempat duduk. Ini di depan sini. Duduk sini aja. Nih. Stasiunnya depan situ. Nah, kita coba tunggu. Kayaknya aku harus telepon aja deh ya, mendingan. Di situ kan ada chat-chatnya itu kan, nanti kita telepon. Ini udah jam 9.52 ya. Jadi bentar lagi jam 10. Nanti jadi pulangnya aku naik itu, sepedanya aku naikin dari sini sampai rumah gitu ya. Nanti ya pulangnya naik ini, petunjuk lewat GPS gitu. Nah, kayaknya mending aku telepon aja deh dari sekarang deh. Biar nggak terlalu lama aku nunggunya ya. Ini aku belum mandi dah. Masih amburadul, biar kayak orang Jepang kalau pergi mana-mana nggak mandi kalau pagi ya. Telepon aja deh. Moshi. Mercari de jitensha o kaimashita. Aku to moshimasu. Hai. Ima Jorinkan eki no mae ni mou imashita. Hai. So desu. Hai. 今東急スクエアの前にいます。あ、はい。じゃあ待ってます。はい。Nah, jadi aku udah telepon ya. Ternyata yang punya itu tadi ya, sesuai dengan yang kemarin aku baca-baca tuh ternyata orang kayak Vietnam gitu. Terus tadi aku telepon, kayaknya logatnya juga logatnya itu logatnya orang Vietnam gitu. Katanya 5 menitan dari sana. Yuk kita tunggu aja di sini. Kayak apa sepedanya ya? Kayaknya sih masih bagus. Gila, beli setengah pakai tapi mahal banget.
tapi barunya juga lebih mahal gitu kan. Terus ini juga COD-an nih, aku baru pertama ini COD-an sama orang Jepang. Oh pernah COD-an pertama kali, yang dulu beli TV itu ya. Jadi kalau misalkan kalian tuh beli barang-barang second gitu kan, itu mendingan di Mercari lah. Aku biasanya carinya di Mercari juga gitu. Karena di situ kita bisa milih barangnya ya. Di situ ada kondisinya seperti apa gitu. Terus kita juga bisa nawar gitu ya. Tapi ya kalau barang di Jepang itu memang ya kalau masih bagus ya bagus gitu ya. Gitu. Yuk kita tunggu langsung tunggu aja deh. Dari mana orangnya? Sana apa sana? Kayaknya kok pindah tempat aja deh sebelah sana. Kalau di sini aku nggak kelihatan kayaknya orangnya. Kalau di sana kan pasti di depan orangnya langsung. Kayaknya lagi pada antri apa ini? Juga nggak tahu. Kita coba lihat sebelah sana aja yuk. Itu di depan itu ya. Nggak tahu nunggu apa. Kayaknya antri sesuatu deh. Soalnya itu tokonya belum buka kayaknya. Situ. Nah, ini jadi aku udah pindah di depannya persis di Tokyo Square-nya. Lagi berjemur sekalian biar anget, dingin. Aku salah pakai baju tadi, pakai jaket tipis ternyata. Ini di sini dingin banget. Sambil di sini berjemur sekalian biar nggak kena penyakit yang lagi viral-viralnya itu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga sehat-sehat aja. Jadi udah sampai sepedanya ya. Tadi aku nggak sempat ngerekam karena orangnya datang dari sana tiba-tiba ya. Aku lagi duduk, langsung aku lihat sepedanya kayaknya itu. Terus aku ini nggak perlu cek-cekan lah, udah aku percaya aja. Aku juga nggak tahu ngeceknya gimana ini karena baru pertama beli sepeda kayak gini ya. Ini jadi kayak sepeda ada baterainya gitu. Nanti ini aku pulangnya juga nggak tahu jalannya, nanti pakai GPS. Kita langsung jalan pulang aja deh, sambil kita lihat pemandangan di sini, sambil kita ngerasain sepeda ini listrik. Enteng banget sepedanya kayak naik motor. Sepeda harga motor ya. Oh, sakura semua ini, tapi udah mau gugur sakuranya. Sambil menikmati sepeda baru. Nih, jadi kalau sepeda baru ada ininya nih. Ini buat ngatur itunya. Ini baterainya tinggal 30%. Tapi kayaknya bisa sampai rumah, awet baterainya. Ini sakura semua nih. Biar jalan yuk, coba kita sampai sana. Ini saya juga baru pertama kali ini ya sampai sini naik sepeda ini. Ini kalau mungkin nggak pakai sepeda yang listrik kayak gini, baterai kayak gini, aku nggak mungkin sampai sini nih. Capek ngontelnya. Ini karena kayak gini ya, jadi tenaganya sedikit ya dipakai, ya cuma 30% lah kalau dibandingkan sama apa namanya sepeda biasa. Harganya kayak harga motor. Ini sakura semua, tapi udah mau gugur dan udah mau keluar daunnya ya ini. Ini
sakura. Jadi kalau sakura pas udah gugur, daunnya hijau keluar, ya udah kayak pohon biasa, kayak di Indonesia pohon hijau biasa gitu. Oh, itu sakura semua itu. Oh, kan bagus ya. Teman-teman yang mau semangat nih. Tapi sekarang lagi ada corona, semoga aja selalu diberi kesehatan ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kita jalan-jalan apa terus. Oh, ini jalannya benar apa enggak ini? Kalau nyasar ini tambah jauh nih. Baterainya habis, aku nangis sih pakai tenaga sendiri. Sakura semua kan belakangku itu. Wah, ini kemana-mana pakai masker terus kalau di sini, nggak bisa lepas, kecuali kalau pas di rumah doang ya. Sakura ini. Sakura. Mau sampai rumah kah? Jalan rumah ini. Oh, udah mau sampai rumah pakai sepeda ya, hampir 40 menit, mau hampir sejam lah ya, pelan-pelan karena tadi kan lewatnya bukan jalan buat umum gitu kan, lewat jalan kecil, jadi kan nggak bisa ngebut gitu. Hampir lagi mau sampai rumah nih. Nanti mungkin habis ini aku ini ya kasih tahu, aplikasi ini kan habis beli nih, barang udah diambil kan, udah diambil, terus nanti proses selanjutnya gimana gitu kan, nanti kita tahu. Yuk kita pulang dulu, sampai rumah dulu nih ya. Akhirnya nggak capek sama sekali. Yo boleh, tadi kan jalannya juga nggak naik juga sih ya. Jadi ya nggak terlalu ini. Nah, seluruh KB ya. Jadi tadi sepedanya udah aku ambil. Ya kayak gitu tadi ya. Aku puas lah, walaupun harganya 7 mang ya, agak mahal sih sebenarnya kalau buat bekas, tapi harganya lebih mahal lagi gitu. Ya orang berpikiran kenapa sih kok beli mahal-mahal gitu kan, padahal barang second gitu. Bu langsung ditambahin dikit dapat baru. Yo itu kan terserah masing-masing orang ya. Karena aku berpikirnya kan itu barangnya masih bagus, masih layak dipakai seperti baru gitu kan, istilahnya masih 1 tahun pakai, tapi harganya lebih murah gitu, 12 mang, tapi kan aku belinya 7 mang ya. 7 mang itu ya selisihnya 5 mang sendiri kan, itu ya selisihnya misalkan 1 mang itu 1 juta kan, aku beli 7 juta, itu harganya barunya 12 juta gitu, lumayan kan. Lagian juga mau beli baru atau 1 tahun baru pakai kan masih selisihnya masih dikit lah gitu kan, nggak terlalu yang bekas-bekas banget gitu kan. Ya termasuknya aku tadi juga puas kok, itu barangnya juga bagus, menurut aku tuh bagus, jadi aku puas gitu. Kalau misalnya nggak bagus ya aku nyesal juga kalau beli mahal-mahal gitu kan, kenapa nggak beli yang baru sekalian gitu ya. Tuh, jadi teman-teman kalau misalkan ini mau beli di Mercari bisa, itu kan sebenarnya bisa dikirim sih, dikirim ke rumah bisa, cuman kan orangnya mintanya yang diambil sendiri ke sana gitu kan, karena lokasinya nggak terlalu jauh makanya aku ambil gitu kan. Kalau misalkan dikirim kan perlu ongkos kirim lagi tuh kan, misalkan barangnya kan gede apalagi sepeda kan, itu kan bisa sampai ya 5 ribuan 4 ribuan gitu kan nambah lagi segitu. Mending aku ongkos sendiri ke sana kan paling 500 yen, lumayan. Naik ke sini juga tadi kan nggak capek kan, karena ada mesinnya gitu kan gitu. Nah jadi aku mau ngasih tahu lagi ya, kalau misalkan pas habis beli itu kan, habis beli itu jadi ada belum selesai tadi tahapnya tuh. Jadi kan tadi aku ngambil ini ya, ngambil barangnya ya. Biasanya sih kalau barangnya dikirim gitu. Nah kalau barangnya udah sampai di tangan kita, di tangan pembeli gitu, nah
kalau dari tangan pembeli kita harus memberi kayak apa namanya, penilaian gitu. Penilaian itu nanti ini nih kayak gini nih, Mercari penilaian. Nah ini di atas sini ya, di atas sini yang di tanda checklist atas ini biasanya pemberitahuan di sini. Kita buka. Nah ini tadi aku kan beli dari orang ini nih. Nah sebentar. Nah ini tuh kayak apa ya, penilaian gitu. Terus ini, nah ini kan cat-catku yang sebelumnya itu kan, yang chat pribadi tadi. Terus di sininya di atasnya tuh ada kayak penilaian gitu, barangnya tuh bagaimana, terus ada yang mau disampaikan enggak. Ini kan di sini kan Hyoka Komento Kinyu Shimasho gitu kan, maksudnya kayak catatan gitu kan, buat dikirim ke sananya gitu, penilaian ke apa barangnya ini gitu kan. Karena barangnya bagus ya aku tulisnya di ini ya, yang merah ini ya, yo ini ya. Terus ini checklist, kalau belum di checklist ininya belum merah gitu. Kalau ininya aku tulis aja di sini Manzoku gitu aja ya, Manzoku gitu, Manzoku des arigatou gozaimasu gitu ya, arigatou gozaimasu. Nah ini karena barangnya aku puas gitu kan, aku jadi memberikan penilaiannya bagus juga gitu kan tuh. Nah ini penilaian terakhir, transaksi terakhir setelah barang kita terima. Kita harus mengisi ini, pembeli itu. Kalau kita nggak ngisi ini, nanti uang itu nggak masuk di penjual gitu ya. Dan kita kan jahat banget kalau kayak gitu kan. Tuh, aku mau ini dulu ya, mau menilai ini dulu ya. Aku nilai di sini. Nah ini, nah udah selesai kan nih, udah selesai, udah ini prosesnya udah selesai kayak gini tuh. Jadi uangku yang tadi beli di aplikasi ini nanti bisa masuk ke penjualnya gitu. Nah di sini pemberitahuannya juga udah kosong. Coba kita lihat lagi. Nah ini ya barangnya tadi ya, itu ya alhamdulillah dapatnya yang ya bagus lah ya, asal kita sabar aja sih. Kita lihat ya, sabar gitu ya tuh. Nah sebenarnya itu aja sih yang pengen aku share untuk kali ini ya, semoga bermanfaat. Jadi kalau teman-teman pengen beli barang bekas di apa, aku nggak promosi ya, nggak promosi aplikasi, tapi rata-rata yang banyak dipakai orang Jepang ya, kayak aku juga sih, orang-orang di luar Jepang, luar apa kayak kucing, orang bukan orang Jepang di Jepang itu biasanya pakainya aplikasi itu gitu. Nah mungkin itu ya, mungkin banyak kok barang di situ ada ya, macam-macam, tergantung apa yang mau dicari ya. Apalagi elektronik banyak. Aku TV ini TV ya, ini di belakang ini TV ini aku dapat murah, ini aku dapat 5.000 ya, 5.000 yen. Ini gede, aku lihat di Hard Off ini harganya masih 9 ribuan. Aku dapat di sini 5.000, itu sudah diantar sampai rumah gitu ya. Dan sampai rumah loh, jadi apa ya? Ya pintar-pintarnya kita lah bisa nawar-nawar gitu kan. Kalau mau nawar-nawar ya pastinya kita harus bisa bahasa Jepang dulu gitu kan. Awalnya ya nggak bisa kan, karena ya terbiasa lihat-lihat gitu kan, nggak tahu ya diartiin gitu kan. Masa ya nggak tahu kita ini aja kan, setelah kita belajar bahasa Jepangnya gitu ya. Jadi kita mempelajari sesuatu itu ya kita sekalian belajar gitu kan. Apalagi kita nggak tahu gitu kan, masa kita nggak pengen tahu gitu. Kalau kita nggak tahu terus, kapan kita akan berkembang gitu ya. Itu mungkin itu bisa bermanfaat bagi seluruh KB. Jangan lupa like, subscribe, dan share gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.